He's after us again. Good morning, Mr. Olivetti. Buy another 500,000 shares. Hai kaulah muda dan kaulah tua, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik terus ya. Di video kali ini membahas dan mereview sebuah film dengan judul My Secret Billionaire yang dirilis tahun 2009. Ceritanya cukup sederhana, mengusung tema seorang pria kaya yang ditantang hidup tanpa uang sedikit pun oleh sang ayah selama 1 bulan. Kira-kira bisa nggak ya dibertahan? So daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Hello, Mr. Curtis. Why the hell are you late? She said you fired your houseman? Awal film menceritakan seorang pria bernama Vero Olivetti yang mempunyai harta berlimpah. Ia merupakan pengusaha yang sangat sukses dan punya segalanya dari mulai mobil mewah, jet pribadi, dan helikopter. Segalanya dia miliki. Vero yang sedang berada di kantornya terlihat serius dengan asistennya bernama Lawrence. Dalam bisnis pembelian saham, Vero agak sedikit pusing bahwa ia harus membeli saham lagi sebanyak $500,000. My advice to myself is not to Buy another 500,000 shares. Berlanjut dalam kesibukan Vero bersama kaum borju, ia bersenang-senang dengan banyaknya perempuan cantik yang memakai gaun seksi di sebuah kolam renang di villa besar. Ketika asik berbagi cerita, tiba-tiba datang kabar duka lewat telepon dari ibunda yang mengatakan bahwa ayah Vero sedang sakit keras. Lantas Vero pun bergegas menuju airport untuk melihat keadaan sang ayah. What's wrong? It's your father, very ill. He's been asking for me. I grew up in Italy, extremely close to... Di dalam perjalanan, Vero mengingat kata-kata sang ayah yang mengatakan, There is a first time for everything. I've bidden you before. Always remember, Pharaoh. About humility, charity. Sesampainya di kediaman sang ayah, Vero langsung terenyuh melihat kondisi ayahnya yang sedang terbaring sakit. Vero mendapatkan kabar dari ibunya bahwa dokter bilang umur ayahnya cuma dalam hitungan jam. Sang ayah pun memberikan Vero sebuah permohonan terakhir, yaitu ia meminta Vero hidup tanpa uang dan semua fasilitas yang ia punya selama 30 hari. Sang ayah juga bilang identitas Vero juga harus dipalsukan agar dia bisa belajar bagaimana susahnya menjadi orang miskin. Meskipun tantangan dari sang ayah sangat berat, Vero pun mengiyakan amanat terakhir dari orang tuanya. I have a last request. Very hard for you, I know. I want you to go for a month with no money. Don't use your name. Promise me you'll do it for no less than a month. Setelah penguburan ayahnya, Vero yang mulai masuk kantor mengatakan kepada asistennya Lawrence bahwa ia akan pergi selama 30 hari. Walaupun Lawrence agak sedikit melarang karena banyaknya kerja yang harus diselesaikan, namun Lawrence nggak bisa mencegah keinginan seorang Vero Olivetti. Saat dalam perjalanan menuju bandara, Vero meminta supirnya untuk bertukar SIM agar identitasnya disamarkan ketika di kota New York nanti, sesuai dengan perintah sang ayah sebelumnya. Di dalam pesawat menuju misinya, terlihat seorang pria kaya yang banyak perintah terhadap salah satu pramugari. Udah gitu, sopan santun pun benar-benar nggak digunakan oleh si pria ini, seakan-akan kalau mbak pramugari adalah budaknya. Mbak pramugari yang kesal langsung membalas perbuatan si pria ini sehingga membuat seluruh awak pesawat tertawa. Hey, give me another napkin. I don't like this. Give me the filet mignon. Yes, sir. Potatoes no good. Bad potato. Bad potato. Bad potato. Sesampainya di bandara, Vero langsung menumpang dengan truk untuk keluar dari airport. Seketika perjalanan hidupnya langsung berubah menjadi pria miskin. Di kota, Vero mulai mencari pekerjaan. Dia menanyakan setiap kantor ataupun toko yang membutuhkan karyawan. Tetapi penampilan Vero membuat si pemilik toko ragu kalau dia mau bekerja di tokonya yang kecil ini. Hey, I'd like to apply for the job. Ma, we hired somebody. We don't need nobody. Job. Have it a ditch.
Setelah seharian berjalan, Vero singgah ke sebuah bar. Ia berbincang dengan seorang perempuan yang kelihatannya tertarik dengan dia. Namun jawaban Vero membuat si cewek jadi kesal. Laura. What do? You stay. Here and there. I hope you have a nice day wherever. Whatever. Wait. Tidak lama berselang, datang cewek gemuk yang mengajaknya berkenalan. Di sini si Vero menyamarkan namanya sebagai Clown. Tanpa basa-basi, si cewek gendut bernama Vita ini langsung ngajak Vero nginep di rumahnya buat muasin hasrat pembuahannya. Vero yang gak mau sama si Vita beralasan kalau dia ini penyuka sesama jenis. Tentu aja itu membuat Vita jadi kesal dan menyuruh Vero tidur di bawah. Listen, Are you gay? Dengkuran keras Vita membuat Vero susah tidur. Dia lalu keluar dan melihat teman Vita yang lagi tidur tenang. Sontak temannya kaget dan menuduh Vero akan melakukan sesuatu, sehingga Vero pun diusir dari rumah tersebut. couldn't sleep with that music, so I thought we could talk. Get out, you son of a bitch. You brought a total stranger home? I'm sorry. Kesialan Vero nggak sampai situ aja. Saat menyusuri kota New York di malam hari, Vero dirampok oleh kedua berandalan. Untung aja Vero berhasil melawan dan sembunyi dari kejaran dua berandal tersebut. Tetapi sialnya, dia nggak sengaja ngeliat pasangan yang lagi entitas sehingga pasangan tersebut melaporkan Vero kepada polisi. Meskipun polisi nggak menemukan bukti kalau si Vero melanggar hukum, si Vero ini ditahan dalam sel karena dicurigai sebagai orang yang akan melakukan tindak pidana. Di sana Vero termenung mengingat amanat sang ayah untuk bertahan selama 1 bulan tanpa fasilitas sedikit pun. Promise me. Paginya Vero dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Di tengah perut yang sangat lapar, Vero membeli hotdog dengan harga 50 sen. Padahal harganya $2. Nah, di sini si penjual hotdog yang bernama Angelo berbaik hati memberikannya hotdog gratis. Sehingga Vero pun sangat mengapresiasinya dan berjanji akan membalas jasa Angelo tersebut. Thank you so much. What's your name? Angelo. Angelo. I'm appreciate this. Okay. Thank you. Kemudian Vero pun berebutan koran di atas tong sampah dengan seorang gelandangan. Si gelandangan itu berhenti merebut koran saat Vero memberikannya uang sisa 50 sennya tadi. Dan ketika sedang fokus membaca koran, tiba-tiba... Ya, Vero nggak sengaja tertabrak mobil yang lagi mundur. Namun siapa sangka, si supir itu dengan baik hati mau memberikan Vero kerjaan di tempat langganan pengirimannya. Karena pelanggannya itu membutuhkan seorang supir. Tentu aja Vero pun jadi senang dan bersemangat. Dari scene ini kita bisa belajar bahwa di setiap musibah yang menimpa kita pasti ada aja hikmahnya. Atau mungkin bisa aja itulah jawaban dari segala doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cool. What kind of work you looking for? Anything. Customers needs a chauffeur. You wanna? Hey, cool. I got some deliveries on the way. I'll drive it. Here. Begitu sampai di rumah langganan si pengirim paket, Vero terkejut ketika tahu bahwa tuan rumah di sana adalah si pria arogan yang ada di pesawat. Dia bernama Tuan Dapuk, seorang pengusaha real estate kaya yang arogan dan gak pernah memikirkan perasaan orang lain saat berbicara. Lewat interview singkat, Tuan Dapuk menerima Vero sebagai supirnya, tapi dengan catatan kalau Vero harus bisa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuan Dapuk. You have any references? No, with me. I pay 600 weeks. Interested? Yes. Okay. Darling. Di malam hari saat ia disuruh untuk menjadi pelayan di rumah Tuan Dapuk, Vero melihat berita yang mengabarkan kalau perusahaannya, Vero Olivetti Enterprise, berhasil mengalahkan perusahaan Star Dumber. Tentu hal itu membuat Vero senang dan langsung menelpon Lawrence, asistennya, untuk memberikan setiap karyawannya bonus sebesar $5.000. Tentu hal tersebut membuat Lawrence kaget karena menurutnya Vero adalah orang yang gak pernah peduli dengan bawahannya. Listen, Lawrence. I want you to give a bonus of 5,000 each. What for? That means from my father's will.
Setibanya di rumah, Vero yang baru aja buka pintu kamar dibuat kaget oleh istri muda Tuan Davuk yang bernama Kate sudah menunggunya untuk dibuahi. Hingga nggak lama berselang, Nancy anak dari Tuan Davuk datang juga, sehingga Kate pun bersembunyi di bawah kasur. Dan saat Nancy mulai merayu Vero, tiba-tiba Tuan Davuk mengetuk pintu. Who is it? It's Mr. Shit. Yeah. No, bad choice. Tanpa disangka-sangka, ternyata Tuan Davuk adalah seorang biseksual yang menyukai ketampanan Vero. Di sini Vero pun menolaknya dengan kata-kata yang baik, termasuk Kate dan juga Nancy. Nggak sampai situ aja. Bahkan anjing peliharaan Tuan Davuk demen juga ngeliat ketampanan dari Vero ini. Wah, beruntung banget emang si babang Vero ini, sampai anjing aja demen banget sama dia. Kemudian Vero pun mengantarkan Tuan Davuk ke kantornya. Di sana dia nggak sengaja bertemu dengan wanita teman dari Vita yang ia kagetkan waktu itu. Dia bernama Diana. Kelihatannya si Diana ini ketakutan pas ngelihat Vero. Sehingga sebagai permintaan maaf, Vero mengirimkan Diana bunga tanpa menuliskan namanya dalam bunga tersebut. Tentu hal itu membuat Diana senang dan juga berpikir siapa yang mengirimkannya bunga. Nggak lama berselang, Tuan Davuk menelponnya untuk mengantarkan tas Tuan Davuk ke rumahnya. Listen, I forgot my briefcase. It's on the desk. Bring it out to the house pronto. But Saat sampai di rumah Tuan Davuk, Vero pun diperintahkan untuk mengantarkan Diana pulang. Dalam perjalanan, Vero pun meminta maaf atas kejadian waktu itu. Di sini dia juga bilang kalau bunga kantornya Vero lah yang mengirimnya. Dari sini mereka berdua pun jadi saling kenal hingga kencan dan meminum kopi sambil menceritakan sedikit dari kisah hidup mereka masing-masing. Grew up, I was an only child and I was very sheltered. me too. Are you married? No, I love my So I money. think Wait, we should what did I say? finish it. Did I say something wrong? Meskipun si Diana ini janda dan hidup bersama orang tuanya, Vero nampaknya tertarik dengan pribadi Diana yang mandiri. Begitu juga dengan Diana, dia tertarik dengan kepribadian Vero yang agak misterius. So we got at least like 2 or 3 hours to spare. I mean, even if this is not a date. Me too. Beberapa hari kemudian, Vero yang lagi standby depan kantor melihat Nancy, anaknya Tuan Davuk, datang. Di mana ternyata dia menyebar fitnah kepada sang ayah bahwasanya Vero telah masuk ke kamarnya dan memaksanya untuk melakukan pembuahan. Tentu saja itu membuat Tuan Davuk marah dan langsung memecatnya dengan cara yang kasar. Diana yang melihat Vero diperlakukan seperti itu nggak senang dan lantas menghina Tuan Davuk sehingga Diana pun ikut dipecat. You're fired. I'm fired. You're fired! Wait. Enough! You know what, Mr. Curtis? You can go fuck yourself. I can't believe you did that. Setelah keduanya dipecat, Diana pun menawarkan Vero untuk tinggal sementara di rumahnya. Dan hal tersebutlah yang membuat Vero mulai menyukai Diana, karena dialah yang mau menerima Vero di tengah kesusahannya sekarang. You need a place to stay. Do you have any money? Scare you if I asked you to have dinner at my parents' house? Sounds great. Begitu sampai di rumah orang tuanya, Diana mengungkapkan ia ingin mengajak Vero untuk tinggal di rumah. Nampak jelas kalau orang tua Diana ini kurang setuju dengan kehadiran Vero. Apalagi mereka tahu bahwa Vero dan Diana sudah dipecat. Karena Diana tak mau lepas dari Vero, dia pun mengajak bicara kedua orang tuanya bahwa semenjak suaminya meninggal, dia nggak bisa suka dengan seorang pria. Baru si Vero lah pria yang membuatnya mampu untuk jatuh cinta lagi. This is the first time since David that I've really... Somebody, please don't ruin it for me. How old? 32? What does it matter? 32. Hari demi hari hubungan Diana dan Vero makin lama makin intim. Kemesraan pun terlihat jelas di antara keduanya. Diana pun mengungkapkan sebuah ide untuk membuka sebuah perusahaan agensi. Dia bertanya kepada Vero, apakah dengan tabungan yang ia miliki serta relasi yang lumayan banyak, bisakah mereka membangun perusahaan itu sampai sukses? Di sini Vero pun menegaskan jika Diana mau mengorbankan semua tabungannya untuk membangun perusahaan bersama-sama, Vero yakin kalau perusahaan agensi ini akan sukses.
Diana yang percaya akan keyakinan Vero akhirnya setuju membangun perusahaan agensi bersama-sama. What do your parents think about your business? Just keep assuring them I'll be gone. Business is just over here. Untuk merayakan bisnis bersama, Vero dan Diana pun beradu jigong. Namun saat ingin melanjutkannya ke Entita, Diana mengatakan kalau dia nggak bisa melakukannya, sebab dia sudah mati rasa. Di sini Vero pun memaksanya agar mau menceritakan sebenarnya apa masalah yang membuat Diana jadi tertutup kepada semua lelaki. You know, I found out David died. Felt numb. Anything before he died. So I made like dozens of calls. He said he was there when he got shot. 2 minggu berlalu, perusahaan agensi yang dibangun Diana dan Vero benar-benar maju. Di tengah keberhasilannya bersama Diana, Vero mendapatkan telepon dari Lawrence yang mengatakan jikalau saat persidangan pada hari Senin jam 9 nanti Vero nggak datang, perusahaannya akan dinyatakan kalah dari Stardumber. Dari sini Vero menyadari bahwa pihak dari Stardumber sepertinya menyadap telepon si Lawrence karena penyamarannya selama ini diketahui oleh pihak dari Stardumber. Oleh sebab itu, Vero pun meminta Lawrence untuk menelponnya lewat handphone dan dia meminta kepada Lawrence untuk mengirim jet pribadinya jam 2 pagi agar ia bisa ke California. You were right. The bastard went to LaGuardia to him. Scene lalu berpindah ke persidangan. Hakim sudah menunggu kedatangan Vero bersama Lawrence yang kelihatannya sangat gelisah. Secara tiba-tiba, Vero muncul dan membuat hakim memutuskan bahwa perusahaan Vero resmi menang dari perusahaan Stardumber. Your Honor, we believe that the person standing... Are you Vero Olivetti? Yes, Your Honor. Save your apology for Mr. Olivetti. For looking up, congratulations. Case dismissed. Setelah selesai dengan urusannya, Vero kembali ke perusahaan Diana. Di sana Diana nampak marah melihat Vero selalu merahasiakan sesuatu. Hingga tiba-tiba datanglah Cat, istri muda Tuan Dafuk, yang langsung menciumi si Vero di hadapan Diana. Jelas saja hal itu membuat Diana kesal dan langsung pergi, sehingga Vero pun harus mengejar. Tetapi di sini Diana muak dan gak mau lagi bertemu dengan Vero. I hate you! I hate... 1 minggu berlalu, kini Vero sudah hampir di hari terakhir amanat sang ayah untuk hidup miskin. Hubungannya dengan Diana gak kunjung membaik, padahal Vero sudah berusaha menghubunginya. Namun ibu Diana selalu mematikan teleponnya saat Vero menelpon. Alhasil Vero pun menelpon sang ibu untuk mengatakan bahwasanya ada satu orang wanita yang membuatnya benar-benar jatuh cinta. Di sini ibu Vero pun mengatakan jikalau memang benar dia mencintai Diana, perjuangkanlah. Mendengar kata-kata dari ibunda, Vero langsung menghampiri Diana ke rumahnya. Tanpa disangka-sangka, ternyata selama ini Diana menunggu telepon dari si Vero. Dari sini terkuak bahwa ibu Diana menghalangi hubungan mereka. Tetapi kekuatan cinta Diana dan Vero nggak ada yang bisa membuat mereka berpisah. Untuk merayakan kembalinya Vero, Diana pun menghadiahkannya dengan melakukan pembuahan yang sangat amat mesra. Sementara itu si pengirim paket yang membantu Vero waktu itu menemui Tuan Dafuk dan mengatakan kalau si Vero telah memberikannya uang sebesar $5.000. Dia juga memberitahu bahwa Vero mantan supirnya adalah seorang miliarder. Spontan aja itu membuat Tuan Dafuk dan Nancy kaget bukan main. What happened to him? I just got this $50,000 that he signed at Vero Olivetti. So they worked. Kembali ke Vero yang mengajak Diana ke California. Di sana Vero jujur bahwa dia adalah seorang milioner pemilik Vero Olivetti Enterprise. Awalnya Diana marah karena Vero masih saja merahasiakannya, tetapi Vero di sini meyakinkannya bahwa nanti ia tak akan membohonginya lagi. Akhirnya Vero dan Diana pun menikah dan hidup bahagia. Termasuk orang-orang yang pernah membantu Vero. Ada Angelo, si penjual hotdog yang kini punya restoran karena dibantu oleh Vero.
Ada juga si pengirim paket yang kini membuka usaha sendiri. Dari sini si Vero benar-benar mewujudkan setiap kata-kata dari ayahnya, yaitu untuk menjadi orang yang bijaksana. Dan film pun selesai. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Dari film ini kita bisa mengambil banyak makna bahwa materi bukanlah segalanya. Kita bisa lihat dari Vero yang pada saat kaya tidak pernah bisa hidup bahagia. Kita ulang lagi, kita bisa lihat dari Vero yang pada saat kaya tidak bisa hidup bahagia. Gak seperti waktu dia hidup susah di New York. Dia bisa benar-benar bersyukur dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin segitu aja review film kali ini.